Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Bapak kepala sekolah aja nggak hadir. Oh iya, ya udah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak guru, Ibu guru, siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon. Sebetulnya sejak lama, sejak saya dulu jadi santri di sini di Babakan Cuaring ini tahun 58 saya masuk sini ini. Mungkin Bapak Guru belum ada yang lahir ya. Alhamdulillah. Sampai tahun 71. Tahun 71 saya ke Irak sama Gus Dur, sama Kang Irfan Jidni, Kiai Masyhuri dan sebagainya. Selama saya di sini, saya sudah ngajar di sini nih, tahun 70 tuh di Aliyah, di IAIN ngajar gitu. Nah ini ada satu yang saya nggak paham, bahwa semua kitab-kitab yang saya baca itu ketika Kiai lain menerangkan berbeda dengan pemahaman saya. Apa ini saya nyeleneh, saya ini gila atau sinting? Ya, artinya bahwa sampai ilmu tasawuf saja itu masih dipertanyakan. Kalau ngaji tasawuf nantinya males, cules. Enggak ada mobil tasbih yang ngono. Ini kan satu persepsi yang sungguh kita luruskan. Ya mungkin salah paham. Umpamanya hadis Nabi yang mengatakan al-faqru kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kekufuran. Lalu seorang mubalik mengatakan orang Islam harus bekerja keras, harus banting tulang, harus peras keringat, usaha. Sebab dunia adalah dunia perlu materi, perlu biaya. Ya jangan sampai jadi orang miskin, karena kemiskinan dekat dengan kekufuran, gitu kan? Jadi kudu sugih kita. Orang Islam harus kaya kan? Iya. Karena kekufuran, karena kefakiran, al-faqru kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kekufuran. Saya bertanya sederhana, ketika kamu fakir hampir mendekati kufur, setelah kamu kaya menjauh nggak dari kekufurannya? Lebih dekat, bukan belum tentu. Karena Allah mengatakan idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu biha. Apabila aku ingin menghancurkan satu negara, maka orang kayanya aku biarkan berfoya-foya. Jadi orang kaya lebih berpotensi merusak dunia ini daripada orang fakir, orang miskin. Nah itulah seperti itu. Jadi muter-muter gimana gitu, sampai Fatihah yang dibaca tiap hari nggak tahu kemana larinya. Ini hari ini adalah pelajaran nomor 5 ya. Nomor 5, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Artinya usaha kerasmu, kesungguhanmu
mencari sesuatu yang sudah dijamin untuk dirimu, dan engkau mengabaikan segala sesuatu yang dituntut untuk kamu kerjakan, itu bukti akan butanya mata hatimu. Ini kemana larinya? Begini, sampai di Al-Fatihah, begitu kita mengatakan iyyaka na'budu, minta diberi pekerjaan oleh Allah, minta diangkat jadi pegawai negeri. Wa iyyaka nasta'in, dan minta dibayar oleh Allah, digaji. Setelah keluar SK-nya, ya kan, ihdinas siratal mustaqim, mohon diberi latihan, diberikan pendidikan, diberi juklak dan juknis yang benar. Ihdinas siratal mustaqim ghairul maghdubi, jangan sampai nanti kerja saya kena marah, waladhdallin, jangan sampai kerja saya salah. Kan begitu maknanya. Kok jauh banget sih? Nah, sekarang tadi nomor 5, kamu bekerja keras, ontang-panting, banting tulang, peres keringat, mencari sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sudah dijamin akan kau dapatkan, tetapi kamu mengabaikan tugas-tugas pekerjaanmu yang dituntut harus kamu kerjakan. Ini artinya gobloknya nutuk begini. Itu maknanya kan ini. Seperti apa prakteknya? Ini kita diangkat jadi pegawai negeri, ngajarannya ditugaskan ngajar di madrasah aliyah negeri, bukannya ngajar benar, bikin persiapan, anak-anak didiknya dikasih ilmu yang benar, ya kan begitu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ini ternyata selama di ini kerjanya menjual LKS melulu, nanti bikin kursus sendiri di rumah, yang bahasa Inggris di rumah, nanti sebulannya 50.000, nanti lagi rebutan cari emblem, cari proyek, baju seragam. Ini ngaco begini nih. Ini kan omongan buat kita semuanya ini. Nah, sampai begini jelas yang seperti ini, lalu dibilang katanya ilmu tasawuf itu ngajar malas. Tidak, ilmu tasawuf itu membuat kita bahagia, kita menjadi hidup kita nyaman, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada dendam, dan tidak ada kebencian. Itu maksud saya. Belajar tasawuf itu adalah supaya kamu bisa makan lahap, bisa tidur nyenyak, rezekinya lancar, badannya sehat, temennya banyak. Enak enggak? Itu maksudnya, bukan suruh muter-muter tasbih. Nah, ini jadi artinya kalau begitu agama ini mesti diterangkan lagi sekali lagi kalau demikian mah. Jadi teks-teks agama itu kadang-kadang tidak diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalimat sangat mudah sekali, artinya ijtihaduka. Ya, ini yang kelima ya hari ini ya. Yang kelima sekali lagi, ijtihaduka fima dumina, ijtihaduka utawi kerja keras sira, fima ing dalam sesuatu dumina kang dijamin laka maring sira. Artinya engkau bekerja keras, banting tulang, yang ngoyo-ngoyo mencari sesuatu yang sebetulnya itu sudah dijamin akan kau dapatkan tanpa apapun. Sudah nanti pokoknya akhir bulan kamu terima gaji, dah nanti kalau sudah selesai kerjanya dapat pensiun. Apalagi ini yang dikerjakan ya, tetapi tugas pokoknya yang sudah jelas mengajar di madrasah aliyah negeri atau di kantor kecamatan atau di balai desa, itu malah
diabaikan. Ini artinya orang ini gelap mata, artinya intimasul basirah, artinya mata hati kita menjadi gelap, jadi apa namanya, picek begitu tuh, orang ngepaham. Nah sekarang dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak santri ini putri semua, putranya mana? Oh itu segitu, wah ya wes. Sekarang anak-anak sekalian merasa enggak bahwa kamu di dunia ini udah dijamin oleh Allah? Saya minta jawaban, yakinkah engkau bahwa kebutuhanmu hidup di dunia ini sudah dijamin oleh Allah? Yakin enggak? Memang tidak ada SK-nya, nggak ada stempelnya, tidak ada tanda tangan Gusti Allah. Betul nggak? Udah, yang penting kamu nggak usah lihat mana SK-nya, nggak usah tahu jaminannya berupa apa, setiap bulan berapa. Saya mau tanya dulu, engkau lahir ke dunia ini atas pilihan siapa? Apakah engkau apakah kamu pernah mengisi daftar kehadiran di bumi? Pernah ngisi belum? Belum. Barangkali ada formulir diisi lahir, satu jenis kelamin laki, strip perempuan, lalu kamu milih perempuan, yang sebelah sini milihnya lelaki, terus parasnya cantik jelek, yang ini milih cantik, yang ini milih jelek. Nanti kaya atau miskin, sampai nanti saat keluar di alam dunia ngisi daftar formulir enggak, minta lahirnya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, suruh milih mana jamnya, jam 1 sampai jam 22, milih mana, bulannya, tanya pernah milih enggak? Jadi siapa yang menginginkan engkau lahir di dunia ini? Bapakmu? Enggak. Ibumu? Enggak. Bapak ibumu tidak punya rencana untuk mengeluarkan kamu. Mereka ingin bersenang-senang sendiri. Punten ini. Kelahiranmu hanya akibat dari. Ngerti akibat dari? Nah, semuanya. Nah ini nggak pernah dihayati, nggak pernah diperhatikan bahwa kalau demikian kitab suci yang setebal itu semuanya kau abaikan semuanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang yang ada di bumi sudah ada jaminan rizkinya oleh Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan, dialah yang memberi aku minum. Wa idza maritu fahu yashfin. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Lalu Al-Quran ini ternyata enggak ada yang masuk. Jadi kitab suci kita apa sebetulnya ini? Nah itu enggak nyambung. Enggak nyambung pikiran-pikiran kita semacam ini. Sampai orang-orang yang kaya pun itu ketika ditanya dari mana kau dapatkan, sudah hampir tidak ada lagi yang mengatakan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka jawab ketika saya tanya dari mana kau dapatkan?
Mereka menjawab, aku dapatkan ini hasil jerih payahku, banting tulang, peres keringat, awan dadi bengi, bengi dadi endas, dadi sikil, sikil dadi endas. Semuanya mengingkari pemberian Tuhan semuanya. Sampai kiainya yang mendidik santrinya yang pinter, sampai begitu pinter santrinya, kiai juga mengatakan siraku pinter semono kepokok kita sing nguruki sirah. Gimana adanya Tuhan kita sebenarnya? Ini yang jadi pertanyakan sesungguhnya. Jadi kita nggak mengerti di mana letak kesalahannya. Hal yang penting untuk kita pahami, kita dalami, kita abaikan dan kita berlagak seperti sudah paham. Tetapi yang dilarang oleh Allah, yang tidak boleh untuk dikembangkan, pertengkaran antar golongan, antar mazhab, malah itu yang terus berkembang sekarang ini, dan saling bunuh membunuh. Betul nggak? Di Yaman terbakar, terbakar di sana. Yaman itu negara Arab yang paling miskin, paling melarat, bantat. Boro-boro dikirimi makanan oleh kerajaan Saudi yang kaya raya itu, dikiriminya bom sama tank baja. Betul nggak? Ya enggak? Katanya. Ya, di warta berita kan gitu. Iya. Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Libya jungkir balik. Yang nggak disuruh dikerjain, yang disuruh ditinggalkan. Ini maksudnya pelajaran kelima Al-Hikam ini. Yuk kita konsentrasi. Kalau sesuatu yang sudah dijamin ya sudah, kita nggak usah ngoyok. Jadi pegawai negeri yang penting belajar, mengajar anak-anak, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, ya. Latihan-latihan anak-anak semua dinilai, mengajar besok dipersiapkan dengan baik. Jangan setiap hari cari tambahan gaji, cari rebutan emblem di Tegal Gubuk, baju seragam, LKS ya masih di sini ada LKS enggak? Masih ada nggak LKS? Masih. Berapa selembarnya itu? Nah ini bentar. Iya. Nah semacam itu. Sampai-sampai ada guru yang punya ide, siswa-siswa yang dari Palimanan sana itu kredit mobil ya, apa Futura ya, untuk transport siswa-siswa sini, abonemen. Sampai semuanya diulik, dicari untuk ada tambahan penghasilan. Pak, nggak salah, cuman tidak etis. Kamu nggak? Udah, kamunya sekarang coba, anak-anak juga. Udah, yang penting kalian mondok di sini. Ya kan gitu. Orang tuanya sudah menjamin biaya sekolah dibayarin, untuk uang kosnya dibayarin orang tua. Dan setiap bulan Allah sudah, orang tuamu menjamin sebulan 2 juta. Sudah, jangan tiap bulan ribut aja mengingatkan orang tua. Duitnya maju telat ini bisa ngasang likur gini. Setiap bulan mengingatkan orang tua minta uang. Sudah, nggak usah kamu minta. Tugas kamu sekarang dibabakan mondok. Tinggal yang penting kamu belajar. Ini kalimat itu seperti ini maksudnya. Ya, tugas pokok kamu untuk belajar ditinggalkan, kamunya tidur melulu, di sininya mainan HP terus, game terus. Iya. Tugas belajar yang dilaksanakan setiap bulan selalu mencecar orang tua, suruh kirim duit. Jejak beli makanan ke. Ya, saya kira itu sifatnya, ini sifat universal. Ini tasawuf mengajarkan seperti ini. Lalu dari mana datangnya orang sampai di Saudi Arabia ilmu tasawuf diharamkan? Ini haram nih belajar gini nih.
Belajar nih, anak sekalian apa nih? Di Saudi diharamkan, nggak boleh nih. Ya, ilmu logika diharamkan, filsafat diharamkan, tasawuf diharamkan di sana tuh. Ya, nggak ada. Ilmu hikmah diharamkan. Jangan nyari kitab ilmu hikmah, ilmu gawe jimat, langkan karena maaf fakta. Karena musyrik kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi, jadi yang penting apa sih? Sesuatu yang sudah terjamin bahwa kita akan diberi, sudah ada perolnya, sudah ada daftar gajinya, sudah ada asuransinya, ya sudah, kita nggak usah mikirin. Kamu nggak usah mikirin nanti bapak saya gimana ya, bulan depan bisa ngirim nggak, pusing dah. Disuruh siapa kamu pusing? Tugasmu di sini belajar yang benar. Orang tuh terus nggak usah mikirin. Nah, kepada Allah juga demikian. Allah sudah menjamin dari sejak kamu lahir sudah ada daftar gajinya, paras cantikmu sudah ada ketentuannya, jodohmu sudah ada daftarnya. Tinggal terima, kamu jalani perintah-perintah Tuhan, perintahnya kamu laksanakan, larangannya engkau tinggalkan. Kalau tidak paham tinggal bertanya. Fas'alu ahdzal dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya kira itu saja. Yang penting yang kelima itu artinya bahwa kita harus melaksanakan pekerjaan secara profesional, juga harus efektif, harus efisien. Ya, hal-hal yang bukan wilayah kerja kita nggak usah kita menjelajah ke sana-sana. Saya kira kita buka dialog karena anak-anak ini kita perlu kita buka dialog supaya nanti materi yang kita sampaikan bisa sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita mendengarkan paparan tentang jaminan Allah atas kehidupan kita di alam dunia. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang kurang jelas atau masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kami buka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, maka angkat tangan. Bapak-bapak atau ibu-ibu, maka boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, kan ini masalah kebanyakan awam lah katakan, termasuk saya juga awam. Kira-kira dijelaskan terutama anak-anak tentang hubungannya antara tadi fima dominalaka dengan hubungannya dengan sholat duha dan ada doa untuk minta rezeki. Itu kira-kira bagaimana hubungannya? Terima kasih. Oh, ya. Karena kita ini masih awam, jadi mohon dijelaskan hubungannya tadi dengan sesuatu sudah dijamin, tapi kita masih harus berdoa dengan misalnya sholat duha supaya banyak rezeki. Nah, ini bagaimana kita hubungannya sehingga bisa nalar lah begitu, bisa sambung gitu. Gimana fokus pertanyaannya? Oke, tadi disampaikan oleh Buya bahwa hidup kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa wa ma min dabbatil ardi illa Allahu rizquha. Tapi di sisi lain kita juga dianjurkan untuk berdoa untuk meminta rezeki yang lebih banyak barang itu ya. Apakah ini hubungannya gimana? Di satu sisi sudah dijamin, di sisi lain kita dianjurkan untuk berdoa agar rezeki kita melimpah ruah. Gimana Pak? Berdoa itu saya ini
termasuk nggak usah Bapak tanyakan, tapi saya sendiri adalah orang yang paling rajin mengajak orang berdoa. Setiap tahun saya di hutan 40 hari puasa di sana, khalwat berdoa kepada Allah. Setiap malam Sabtu kita di laut, di pantai istighosah berdoa. Apakah saya mengajak orang untuk meragukan akan jaminan-jaminan ini? Karena berdoa dalam pikiran saya adalah saya ingin mengajak supaya orang itu bersyukur kepada Allah. Di mana jalan logikanya? Kalau orang itu mendapat sesuatu setelah dia berdoa kepada Allah, pengen jadi pegawai negeri, kemudian berdoa lalu dikabulkan, karena dia tadinya pernah berdoa pada Allah, ketika terjadi keinginannya dia akan merasa diberi oleh Allah dan dia akan bersyukur. Tapi kalau dapat rezekinya ini ujug-ujug, tidak pernah ada doanya dulu, ujug-ujug dapat saja, disebutnya kali-kali gane. Ya, orang yang mendapatkan sesuatu tanpa meminta lagi, itu nanti akan mengatakannya ini hasil jerih payahku, dan ini terbukti. Yang jadi kiai bisa alim pun mengatakannya, ini adalah hasil kerja kerasku. Mondok di Babakan sejak tahun sekian, setiap malam baca kitab sampai tengah malam dengan puasa Senin Kemis, dan ke pokok ngajinya sama Kiai Anu. Tidak pernah ada mengatakan aku pinter karena diajarin oleh Allah. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Hilang semuanya itu. Betul nggak gitu? Lah iya, kalau kita sakit datang ke rumah sakit disuntik dokter waras, yang disanjung adalah dokter Allah lewat semuanya itu. Masihkah ada Tuhan dalam pikiranmu? Ini yang saya tanyakan. Jujur bae bekap di ngaku ya sisan wis. Nggak ada Tuhan. Jujur kayak Lenin ya. Tapi sembayangnya gelem. Sembayangnya rajin, baca Qurannya rajin, malah hafal pisan. Nah, ini yang saya masukkan dari sejak tahun 58 saya di sini, saya nggak paham sesungguhnya bagaimana orang memahami agama yang sesungguhnya. Tetapi ternyata tanpa ilmu, tanpa pesantren, namanya man kadim. Anaknya itu anak perempuan, setelah tamat MI pengen melanjutkan ke MTS. Akhirnya si anak ini pergi ke sawah menemui man kadim. Dia seorang buruh tani, tukang macul. Pengen sekolah MTS enok aja, mencilak munjuk maning kah nyung siraku anakan kadim. Iya, wis cukup, MI gak cukup, sudah cukup. Engkau nggak usah melihat ke atas lagi. Sudah kau terima saja, engkau anakan man kadim, sudah tamat MI, sudah bisa nulis kan? Ya udah, ngitung bisa nggak? Bisa, udah cukup untuk bekal hidup mah. Sudah, yang penting jalani kehidupanmu. Terimalah apa adanya, syukuri saja Allah yang maha baik ini. Hebat nggak man kadim? Hebat sih kalau kiai. Lah ini kan jadi persoalan. Kita ini pembanggaan berulang-ulang. Tasawuf ini mengekang, mengerem hawa nafsu kita, mengendalikannya semuanya supaya kita tahu etika menghadapi Allah. Nah, udah itu kira-kira. Kemudian di dalam doa sendiri,
Saya mau bertanya, di mana saya pernah melihat orang berdoa? Yang sering saya lihat sehari-hari itu adalah seremoni. Di akhir acara terakhir adalah penutup dengan doa. Ini doanya doa penutup ini nih. Doa seremoni. Sudah itu doanya pakai speaker kayak gusale budeg bekang. Betul nggak? Doanya sampai setengah jam, sampai hadirin amin, 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 amin. Masya Allah, sampai doa kunut dibaca, akasa dibaca, nur buat dibaca. Doa tak pamer ini nih. Saya melihat itu semuanya. Saya melihat itu semuanya. Gusti Allah ditongor-tongor, malah sampai Gusti Allah kon mateni manusia. Allahumma baddid jam'ahum wa syattid hamlahum wa qatilhum. Allah suruh bunuh mereka, mati mereka. Kayak Gusti Allah ponakan sing dasar orang nikah. Ini seperti ini. Dan setelah orang itu berdoa, saya tanya, apa yang kau minta kepada Allah? Tadi doamu setengah jam, dia nggak tahu kok. Makna juga nggak ngerti. Dan ini kan jadi persoalan. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Doa yang saya tahu adalah seorang perempuan yang disakiti oleh suaminya, dibohong-bohongin, ditinggal berselingkuh, sambil menghamburkan air mata, ngelumpruk di masjid. Itu yang baru doa yang benar. Iya. Tapi juga tidak meminta Allah suruh membunuh suaminya, enggak. Iya. Ya Allah, andaikan suamiku ini adalah memang jodohku dan baik menurut Engkau, silakan aku jalani. Biarpun aku tiap hari digebugin oleh suamiku. Iya. Tapi kalau dia bukan jodohku, tolong ya Allah, pisahkan aku dengan dia. Kan begitu. Ini kan baru doa yang sebenarnya, itu baru to the point. Di Al-Quran, semua para nabi, para rasul ketika berdoa, beli ngalar-ngalar kayak sirah. To the point. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi zidni warzuqni. Rabbana la tadzir fadlan wa anta khairul warithin. Rabbi habli min ladunka waliya. To the point ya. Di sini ya memang ramuan doa itu ada hamdalah, ada istighfar, ada salawat. Ya memang betul. Tapi kan setelah itu langsung to the point mananya. Ini akhirnya doa-doa nyuruh Allah bunuh orang, suruh termasuk berdoa. Ini banyak ramuan di doa. Terakhir saya cerita dulu. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan-kemudahan. Betul ya? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau tugaskan kami di luar kemampuan kami. Rabbi yassir umurana. Ya Allah, minta kepada Allah supaya diberi kemudahan, kemudahan. Disuruhnya yang jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Cengeng banget sih. Memang itu ada petunjuknya, tapi saya tidak memilih. Saya memilih untuk berdoa, ya Allah, berilah aku kekuatan supaya aku bisa menjalani apapun yang kau perintahkan. Begitu cara doa. Terima kasih. Baik, barangkali masih ada Pak Iyas. Terima kasih atas waktunya. Masih berkaitan dengan doa. Selama ini kita orang tua mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Tapi kita tidak tahu sebagai seorang anak agar menjadi soleh itu caranya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disuruh berdoa kepada Allah, mendoakan anaknya supaya saleh. Ketika anak itu jadi saleh, Anda akan berterima kasih kepada Allah, karena yang bikin dia saleh adalah Allah, bukan kerja kerasmu. Orang tua bilang gini pakai bahasa Jawa ya, bocah ke bener semeneke kopok oli mentungan kita kini semeneke. Betul nggak? Guru, kamu pinter tuh, aku yang mengajari kamu. Di mana Tuhanmu? Itulah pentingnya doa, bahwa doa itu adalah tujuan saya supaya kita mengerti bahwa kita diberi oleh Allah, bukan karena usaha kita, bukan banting tulang kita. Ini mungkin ada anak-anak muda nih. Orang kaya tadi ketika ditanya dari mana kau dapatkan, orang tua ditanya, kok bapak anaknya baik-baik semuanya, bagaimana cara mendidiknya, kan gitu ya kan begitu, orang tua kan bangga gitu. Sekarang apa betul bahwa kamu jadi anak yang soleh karena orang tuamu mendidik kamu dengan metodologi yang baik, dengan sistematika yang baik, dengan kedisiplinan dan sebagainya? Apakah ada hubungannya? Kedua, orang kaya raya yang mengaku jerih payah, banting tulang, peres keringat. Saya mau nanya, jujur, kita mengajak berlogika anak-anak siswa ini, apakah ada hubungan kausalita? Hubungan kausalita, sabab musabab antara keringat dengan kekayaan, ada hubungannya enggak? Hubungan logika. Bisa jawab enggak? Ada enggak hubungan logikanya, hubungan kausalita antara keringat dengan kekayaannya? Oke. Kalau begitu, ada enggak orang yang berkeringat-keringat tapi miskin terus? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang malas-malasan tidur aja tapi kaya? Ada enggak? Paham? Ada enggak bapaknya kiai, anaknya jadi bencoleng? Ada enggak embokan lembuk, anaknya jadi kiai? Jadi siapa yang membimbing mereka? Itu engkau meniadakan Tuhanmu, bahwa itu hasil kerja kerasku. Itu yang paling penting. Yuk menghunjam tasawuf, menghunjam ke dalam hati kita. Kalau sholat mah seremoni, terserah itu mau nudingnya lempeng, mau goyang-goyang, terserah. Yang penting jangan sampai hatimu yang bergoyang. Nah ini tasawuf itu kita akan merasa sejuk dan damai. Ya, orang belajar tasawuf ini artinya benar, damai. Kalau berhasil tidak lupa diri, kalau gagal tidak gantung diri. Ya kan begitu. Kalau memang iya orang kaya mengatakan aku kaya karena banting tulang peres keringat, kalau iya ada hubungan kausalita, hukum alam, hukum fisika yang berlaku umum, akan saya tuntut. Mungkin kalau perlu saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi sekalian. Ya, kenapa tukang nyekop pasir yang ada di Kertasmaya tiap hari berkeringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Kenapa di Jakarta ada anak-anak muda yang pakai mobil baby band? Ya, saya sampai ceramah sakit hati. Sayanya mau baliknya pakai carry, ya, audiennya pakai mobil baby band. Ya. Ternyata mereka anak nganggur, pakai anting, kerja juga enggak. Ini fenomena semacam ini. Ada enggak anak yang ngajinya rajin banget tapi gobloknya angger, anda beli? Ada enggak yang anaknya sekolahnya main-main aja, tidur-tiduran aja, tapi pinter? Ada enggak? Nah, di sini harus menyadarkan bahwa semua apapun yang kita dapatkan, Neng, itu adalah pemberian Tuhanmu. Terimalah apa adanya,
Jangan ada penyangkalan, jangan menawar. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih duit sedikit, alhamdulillah. Enggak dikasih duit, alhamdulillah. Duitnya hilang. Ini yang jadi persoalan. Beli payu-payu laki, alhamdulillah. Ketemu pacar, alhamdulillah. Ngejak kawin, alhamdulillah. Punya suami, alhamdulillah. Suaminya berselingkuh. Tidak usah engkau takuti, nggak usah kamu rencanakan, semua itu mungkin terjadi. Saya dari bab 5 ini ada kumpulan sajak saya, tapi di halaman terakhir yang benar. Sayang, tapi kita baca dari ini aja dulu dah. Ini untuk kado anak-anak, muda anak-anak ini. Apa namanya? Bahwa ini enak dibacanya dan mungkin lebih masuk daripada kalimat-kalimat yang al-hikam yang kadang-kadang orang tua jangan ngerti. Gitu. Nih, oke, bentar ya. Nih. Tulisannya kecil-kecil lagi. Ya udah. Ketika matamu belum dapat melihat bulan, sebaiknya serahkan saja untuk sementara kepada orang yang matanya bisa melihat bulan. Jangan lalu berkesimpulan tidak ada bulan. Yang penting asahlah mata hatimu, terus asahlah. Nanti engkau akan dapat melihatku di mana-mana, dalam apa saja, pada apapun, sampai pada akhirnya engkau tidak melihat apa-apa kecuali melihat aku. Paham? Prosesnya, pertama engkau melihat ciptaanku dulu, lalu baru melihat aku sebagai pencipta. Setelah itu ciptaan hilang, tinggallah aku sang pencipta. Lalu engkau jadikan bukti atas adanya ciptaanku. Keberadaanku tidak perlu bukti. Aku tidak dapat dibuktikan dengan apapun, karena aku maha abadi. Mustahil apapun yang sementara menjadi bukti terhadap keabadian. Bila engkau tetap berkeras, ingin berkeras, apabila engkau tetap berkeras, langit dan bumi engkau jadikan bukti. Bila engkau tetap berkeras, langit dan bumi engkau jadikan bukti. Suatu ketika langit dan bumi kumusnahkan, engkau akan terperangah, akan kehilangan bukti. Lalu setelah itu, masihkah engkau mempercayaiku? Aku maha zahir, tak perlu bukti. Bila semua orang dapat melihat bulan purnama, lalu ada yang bilang tidak melihat bulan, pasti itu orang buta.
tetapi aku maha tersembunyi di balik ciptaanku. Maha dekat tetapi tidak terasa karena sangat dekat. Maha jelas, aku maha jelas tetapi tidak terlihat karena terlalu sangat jelas. Aku tersembunyi di balik sesuatu yang sebenarnya tidak ada, yaitu angan-anganmu. Aku yang menciptakan dirimu. Aku tahu segalanya, apa yang terbetik di dalam hatimu, apa yang tertulis dalam pikiranmu. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu, termasuk keinginan dan cita-citamu. Aku tahu, termasuk daftar kebutuhanmu. Aku adalah sudah teragenda, termasuk daftar kebutuhanmu sudah teragenda. Tak usah gelisah, yang penting laksanakan tugasmu. Kurang jelas lagi? Nah, ini kan jadi ini terakhir nanti bersambung. Nah, ini apa namanya? Kita pahami bahwa pada akhirnya anak-anak sekalian, kebahagiaanmu ujungnya adalah bukan karena harta kekayaan berlimpah ruah, bukan karena fasilitas yang mewah. Terlalu banyak orang yang kaya raya, harta berlimpah, tapi ternyata tidak punya waktu untuk menikmatinya. Selagi aku masih melihat orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, aku mengatakan dengan pasti bahwa kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Betul nggak? Wes, ini sekarang dengan bahasa yang sederhana biar anak ngerti. Enak nanti mangan ndas petek atau sate. Sate bakal untune lara. Enak. Makan sate enak, tapi kalau giginya sakit enak nggak? Makanya ikan asin tapi giginya sehat, enak nggak? Dari sini muncul pertanyaan, rasa enak tuh apa dari satenya, apa dari kesehatan gigimu? Nah, kesimpulannya bahwa ternyata kebahagiaan itu yang paling penting, faktor yang paling utama adalah dipaham bahasa. Jadi nanti kamu terlalu bodoh ketika mencari kekayaan dengan mengorbankan kesehatanmu. Percayalah, masih banyak orang, saudara-saudara saya yang berangkat ke Jakarta mencari harta, tapi dengan sengaja mengorbankan kesehatannya. Berangkat ke Jakarta, rambutnya dicat merah, kelambine cingkrang, roket cingkrang, kelambine merayang, beli nganggo sira ngomong. Ya, datang ke sana, ke Hotel Alexis, satu kali eksekusi 2,5 juta, sehari bisa melayani 4 orang. Pantes pulang lagi 3 bulan kemudian beli rumah, 3 bulan lagi pulang beli sawah, 3 bulan lagi pulang beli mobil, 3 bulan lagi mengerang kesakitan kena penyakit AIDS. Lalu gimana enaknya? Terlalu bodoh kalau kau mencari harta mengorbankan kesehatan. Paham? Yang penting adalah kesehatan. Laki ganteng tapi beli demen, enak beli. Makanya, jadi ini semuanya kembali pada kesehatan. Nah, ilmu tasawuf nih itu betul-betul sangat efektif dan sangat luar biasa.
membuat hati kita menjadi damai, sehingga dengan kedamaian di hati ini maka badan kita menjadi sehat. Percaya enggak bahwa manusia itu enggak pernah sakit? Ya, paling-paling karena jiwanya tidak seimbang. Satu hari ada orang pulang jalan kaki, hujan besar, basah kuyup, sambil menangis karena uangnya dicopet. Pagi-pagi dia kena penyakit pilek. Kenapa, Neng? Tadi malam kehujanan. Oke. Tapi ketika dia sedang berjalan dengan kekasihnya sambil tertawa terbahak-bahak, kena hujan juga, kenapa nggak pilek? Karena hatimu sedang bahagia. Maka jangan biarkan hatimu menderita hanya karena ditinggal kekasih. Aku punya prinsip dalam hidup. Aku tidak akan meninggalkan dirimu, tetapi ketika engkau ingin pergi, tidak akan kuhalangi sama sekali. Lah iya, harus ada prinsip. Nggak usah nangisin anak jelek begitu tuh, ngapain gitu. Udah biarin aja, masih akeh wong belean keterga. Masih banyak yang lahiran. Jadi dibesarkan hatimu, jangan kecil. Kayak demenane Ayu ganteng, bisa ireng keteng selidang dan ditangis sekeding ya. Oke, guyon, ini guyon dulu biar masih ada pertanyaan lagi. Satu lagi terakhir deh, itu banana sekali. Dari ibu-ibu barangkali masih penasaran. Ada? Bisa Kak? Oke, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin ini kalau agak menyimpang dari materi mohon dimaafkan. Boleh. Jadi kalau misalnya kan tadi apa yang kita dapatkan harus disyukuri. Bagaimana bentuk mensyukurinya itu kan tergantung kitanya tadi ya Pak Kiai ya. Kalau kita merasa bahagia, apapun yang kita dapat walaupun tidak enak akan terasa bahagia. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, tapi kita harus menerima dan mensyukurinya. Kita harus seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang salah paham mengundang saya dalam rangka tasyakur walimatul ars, syukuran walimah apa ars, pernikahan. Saya datang, Masya Allah dekorasinya mewahnya bukan main, undangannya ribuan orang, tetapi hanya 6 bulan kemudian bercerai lagi. Saya sering diundang syukuran menempati rumah baru. Rumahnya mewahnya bukan main. 3 tahun kemudian rumahnya terbakar hangus. Mana janjimu ya Allah, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azab. Ternyata jangan pernah kau salahkan Tuhanmu, karena kamu tidak paham maknanya bersyukur sesungguhnya.
Ucapanmu mengatakan terima kasih wahai Tuhan, itu bukan syukuran, namanya tasyakuran. Tasyakuran itu mengucapkan terima kasih, itu salah satu unsur syukuran, mengucapkan terima kasih. Betul. Sebetulnya kalaupun tidak diberi petunjuk Al-Quran, kalaupun tidak ada nabi yang turun mengajarkan kita bersyukur, dengan kemanusiaan saja, dengan hati nurani kita saja, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kebaikan, itu sudah bersifat universal. Segoblok-gobloknya orang pasti akan menyampaikan ucapan terima kasih. Betul nggak? Kita setiap hari, ibu-ibu, ada tamu kemudian dia ngasih uang 5.000 kepada anak kita yang masih kecil, masih umur 6 tahun. Biasa kan ya, tamu ngasih uang anak kita ya. Nah, begitu dia terima 5.000, anak kita lari, saking gembiranya dia lari. Ibunya, sini dulu, gimana sih, sini. Ditarik, dihadapkan kepada tamu yang ngasih uang 5.000. Bilang apa yang? Bilang apa? Ayo bilang apa? Pegang tangannya, bilang apa? Makasih. Nah gitu anak mama, gimana sih? Betul nggak? Pemandangan semacam itu kita saksikan. Tetapi orang tuanya sama sekali nikmat Allah yang berlimpah ruah tidak pernah berterima kasih sama sekali. Oke? Kenapa? Karena Tuhanmu tidak terlihat mata sesungguhnya. Itu persoalannya. Jadi seperti nggak ada. Ini persoalan. Jadi pada akhirnya agama itu bukan logika, sebetulnya rasa. Neng, cinta itu rasa bukan logika. Tahu nggak? Kalau ada laki-laki mencintaimu karena kamu cantik, cinta goblok namanya tuh. Betul. Begitu juga sebaliknya, ketika engkau mencintai laki-laki karena kekayaannya, licik namanya. Betul. Iya. Aku mencintaimu apa adanya, kan gitu. Iya, bukan anak-anak muda dah, iya, disemangati dah gitu. Jadi itu satu, bersyukur. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita mendapat kenikmatan. Kita mengetahui kita mendapat kenikmatan. Kita merasakan, mengetahui, menyadari dan mengerti. Baru kita bersyukur. Kalau Anda tidak paham, tidak mengerti, bagaimana? Bagaimana mesin giling, mesin katalis yang ada di dalam stomakmu itu, yang bekerja luar biasa, memilah-milah makanan-makanan menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, bekerja 24 jam dan akurasinya sangat tinggi. Begitu kadar gula itu sudah mencukupi kebutuhan darah, sensor-sensor dalam saraf kita menutup sendiri menjadi sampah. Kolesterol juga kalau sudah 160 tutup sendiri. Kalau sudah 200 ada sinyal, semuanya itu. Luar biasa. Kalau kamu tidak mengerti belajar ilmu kedokteran, bagaimana Anda bisa bersyukur kepada Allah? Betul nggak? Kalau kamu tidak belajar betapa pentingnya oksigen yang menjadi unsur paling penting di alam dunia ini, orang baru sadar betapa pentingnya oksigen setelah masuk rumah sakit karena sesak napas. Ini yang cerita Pak Ahmad Mubarak, ya, anggota DPR yang berkunjung ke Amerika. Temannya sakit, kurang oksigen, bawa ke rumah sakit, oksigen tambahan, 2 hari dia sembuh. Bayarnya $10.000. Sama dengan berapa tuh? 15 juta.
150 juta. 150 juta untuk bisa bernafas 2 hari. Kamu bernafas bertahun-tahun, pernah bayar enggak? Kenapa tidak kau syukuri itu? Jadi gimana? Kita tinggal di bumi Tuhan, dikasih oksigen oleh Tuhan, dikipasi oleh Tuhan, lautnya digoyang-goyang Tuhan sampai nggak bau bacin semuanya itu. Mataharinya bersinar setiap hari. Mesin penggiling dalam badanmu itu semua luar biasa, sama sekali tidak berterima kasih. Ini maksudnya apa? Sadar kan? Yang dikasih otak cerdas loh, dikiranya dapat bikin sendiri, nggak pernah mengatakan aku ini dikasih oleh Allah. Itu jadi udah kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah mengakui. Nah itu, ini yang paling sulit. Yang keempat adalah nikmat itu dimanfaatkan, dipakai untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Tuhan. Namanya fasilitas-fasilitas yang pemerintah berikan kepada pegawai negerinya itu dalam rangka menunjang tugas pokoknya, betul enggak? Bupati dikasih rumahnya gratis, mobilnya gratis, tukang masak gratis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Ini kita salah paham. Dikasih kenikmatan dikiranya untuk kamu sendiri, digunakan foya-foya, gebleknya. Sehari-hari dikasih fasilitas bukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian, dipakai buat berfoya-foya, apalagi dibuat untuk melanggar segala aturan-aturan Tuhan. It is the high treason. It is really the high treason. Ini benar-benar pengkhianatan besar semuanya itu. Makanya Allah tidak marah, tidak main-main. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Tak pentungi mangsa wulung asira. Kan begitu persoalannya. Ini kan bahasa Tuhan kan luar biasa. Tapi karena bahasa Arab kita nggak paham ya. Diterjemahkan terjemahannya salah lagi, ya sudah kacau Allah ini. Itu makanya. Jadi artinya Ibu sekalian, nah ketika kita itu menggunakan nikmat Allah yang kita syukuri itu untuk meningkatkan pengabdian, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di sekitar kita. Karena harta yang Allah berikan ini tidak 100% untuk kita semua. Ada titipan-titipan Allah di dalam rezeki kita itu. Untuk siapa? Untuk orang fakir miskin, untuk orang yang sengsara. Firman Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, minimal 2,5% kalau perdagangan, minimal 15% kalau pertanian atau 10%. Tapi zakat itu bukan hanya itu. Umpamanya kita sudah keluar zakat, mana guru fikihnya mana? Nah ini kita takon nih soal gitu. Andaikan kita sudah keluar zakat, udah perdagangan, warungan sudah zakat, udah pertanian sudah 10% malah zakatnya, oke? Nah di samping kita ada tetangga yang miskin, kelaparan. Mungkin nggak kita mengatakan tidak ada urusan, yang penting zakatku sudah selesai? Mungkin nggak begitu. Zakat sudah keluar kok apalagi? Biarin aja, anak bukan, menantu bukan, zakat sudah keluar kan sudah selesai kan? Apakah betul bahwa dengan zakat itu bahwa tugasmu sudah selesai? Tidak. Ya. Kalau kemiskinan semakin merajalela, negara boleh meningkatkan pajak dan zakatnya ditingkatkan semuanya. Zakat pertanian 50%. Dan kelaparan sih, yang nggak bayar tangkap semuanya itu demi untuk kebersamaan. Itu. Jadi zakat itu bukan target, itu hanya latihan latihan mendidik apa namanya? Menanggulangi kekikiran hatimu.
mendidik untuk menghilangkan keyakinan hati bukan tujuan. Nah makanya menolong orang juga bukan karena itu. Di samping itu juga kebaikan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya ada tetangga yang miskin juga, mengerang kesakitan, lalu kita tanya, agamamu apa? Saya Kristen. Masa bodoh? Nanti nggak ada pahalanya, nanti saya masuk neraka bersama dia ngasih makan. Gile begitu. Sejak kapan kau berpikiran seperti ini, hai umat Islam? Pantas gitu, karena dia bukan orang Islam dibiarin. Mereka ketika engkau kena tsunami bantu semua kok, betul nggak? Lah kenapa? Jadi nanti ketika kita berbuat baik, jangan memandang beda suku, memandang warna kulit. Ya bilang gitu, nolongnya sama yang cantik-cantik aja, yang gak cantik gak ditolong. Ngapain lo? Ini terjadi pada diri saya. Cerita dulu nih biar refreshing. Anak-anak santri itu, saya kan punya sensitivitas yang cukup tinggi ya. Kalau sore pada asar tuh kan banyak santri perempuan tuh yang kawar kewer ke warung itu ada es cendol, ada segala macam gitu. Itu ada saja anak perempuan yang duduk di pojok ngeces tuh. Saya paham tuh. Beli dia duit kan kios kah? Ini saya kasih nggak banyak kok, 2.000 ya, nggak banyak. Saya juga uangnya nggak banyak apa sih, 2.000. Nanti ini kasih 2.000 tiap hari kalian. Sini. Pasti uang pestanya belum datang nih. Oke. Dengan kebaikan yang semacam itu, semua orang seneng nggak? Nggak. Jangan berharap engkau bisa menyenangkan semua orang di dunia ini. Percaya nggak? Ada yang berkomentar, santri saya sendiri, Buya mah pilih kasih, saya mah nggak masuk nominasi karena sayanya hitam sih. Jadi dia merasa karena dia warna kulitnya hitam, tidak cantik, karena tidak dikasih, dia tersinggung. Yang cantik-cantik saja. Sejak kapan saya menolong orang melihat kecantikannya? Bakal demen ya, iya bakal demen. Ya kan gitu, nggak nominasi, yang putih-putih aja. Nah itu terjadi. Nah ketika kita ingin bersyukur kepada Allah, ingin membuktikan pengabdian kita, jangan terpengaruh dengan komentar-komentar orang. Yang penting kau yakin itu semuanya. Makasih, gitu aja. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, saya kira cukup ya Bapak sekalian. Kami mohon kepada Buya Syakur untuk sekaligus menutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan ridha wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.